Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasih. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 37-38 dituliskan tentang tokoh iman yang menderita. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saudara, di dunia ini tokoh-tokoh yang berprestasi besar, yang mempunyai dampak pada dunia, itu namanya diabadikan di Hall of Fame. Di Alkitab, Ibrani pasal 11 mengabadikan nama pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Bisa dikatakan ini adalah Hall of Faith. Ya. Saudara-saudara, mereka yang diabadikan namanya ditulis di dalam Ibrani 11 ini sebetulnya hanya cuplikan yang sedikit sekali dari pahlawan-pahlawan iman. Kenapa? Karena memang saudara-saudara, nama pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang berdampak besar di dalam kehidupan orang lain, khususnya dalam iman, dalam gereja, dalam keselamatan umat Tuhan, itu ada terlalu banyak. Sehingga tidak ada sebuah buku pun atau semua buku di dunia pun tidak akan memuat nama-nama mereka. Ya, karena itu nama-nama mereka tidak dituliskan dalam Ibrani, tapi bukan berarti mereka dilupakan. Tadi dituliskan tentang mereka. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 37-38, orang-orang yang bukan raja, bukan pembesar, bukan nabi, orang-orang biasa. Ya, tapi mereka menderita karena imannya. Mereka adalah tokoh iman yang tidak dikenal. Beberapa dari mereka baru dihormati orang setelah meninggal, misalnya Rasul Paulus sendiri. Sepanjang hidupnya dia sama sekali tidak dihormati orang. Ya, malah dia bilang bahwa dia sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Untuk apa? Untuk memberkati orang. Sudah di masa hidupnya dia membagikan kehidupan, dia membagikan berkat pada orang. Tapi dia sendiri hidup dalam penderitaan dan kesukaran. Paulus sepanjang hidupnya tidak pernah dihormati orang dan namanya juga tidak pernah diabadikan. Setelah dia mati, baru beberapa ratus tahun kemudian namanya dikenang. Ya, dan sekarang dikenal dengan sangat luas. Saudara, ada banyak tokoh-tokoh iman yang tidak dikenal karena mereka biasa-biasa saja dan memang tidak mungkin prestasinya tidak besar seperti rasul-rasul. Tapi mereka adalah umat Tuhan yang sangat penting. Mereka merupakan mayoritas dari orang percaya. Melalui mereka Tuhan membentuk gerejanya. Ya, contohnya di jemaat di Korintus. Korintus itu kota yang kaya, penduduknya banyak orang kaya, tapi yang menjadi anggota jemaat, yang dipanggil menjadi pahlawan-pahlawan iman, itu bukanlah orang-orang yang hebat-hebat itu. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan dunia memandang orang-orang ini sebagai orang yang disingkirkan, orang-orang yang dikesampingkan, orang-orang yang tidak mungkin mempunyai dampak. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, semua ini berharga di mata Allah. Karena saya ulangi lagi saudara, mayoritas jemaat adalah orang-orang yang tidak dikenal, mungkin orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, tapi melalui iman mereka Allah membangun gerejanya, yang sampai saat ini gereja itu tetap ada dan berkembang, mengatasi semua kesulitan, mengatasi semua penderitaan, mengatasi semua aniaya. Saudara-saudara, ini orang-orang ini adalah orang-orang biasa, ya, ibu rumah tangga, pekerja pabrik, pekerja tambang, atau pekerja kasar, yang mereka hari-hari bekerja, mereka setia beribadah, yang hari-hari mereka bergelut dengan kotoran, karena pekerjaannya kotor, tapi hari-hari iman mereka tetap kepada Tuhan. Mereka membentuk keluarga yang beriman kepada Tuhan. Mereka mau menjadi warga masyarakat yang memancarkan terang Tuhan. Mereka bukan bintang yang bersinar terang di dunia. Kita semuanya bukan bintang yang bersinar terang, tapi menjadi pelita, menjadi lilin yang kecil yang menyinari sekeliling kita, minimal menyinari rumah kita, membentuk generasi orang beriman, dan generasi orang beriman ini membentuk gereja. Nama mereka tidak tercatat di dunia, tidak ada satu buku pun bisa mencatat nama orang-orang ini. Tapi saudara-saudara, di Hall of Faith yang di sorga, yaitu buku kehidupan sang anak domba,
tidak ada satu nama pun dilupakan. Mereka ada di sana. Nama-namanya ada di sana untuk menerima kemuliaan. Jadi saudara, saya ulangi lagi. Kita termasuk mayoritas orang percaya yang tidak bersinar seperti bintang di langit saat sekarang ini. Bukan superstar dalam iman. Orang-orang biasa. Tapi bersinar seperti lilin. Bersinar di ruangan yang gelap. Menyinari rumah kita. Seperti contoh dalam Alkitab disebutkan tentang Lois dan Eunike. Mereka orang-orang yang tidak dikenal kecuali melalui Timotius. Keluarga Onesiporus di Korintus. Mereka tidak dikenal. Quartus di Roma. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tidak dikenal. Sampai hari ini pun tidak ada orang yang tahu siapa mereka. Tapi nama mereka ada di Hall of Faith yang di sorga, dan semoga nama kita juga ada di sana. Orang biasa-biasa saja, tapi dalam keseharian kita menyatakan iman, pahlawan iman di rumah kita, pahlawan iman di pekerjaan kita, apapun juga karya kita di dunia ini, berarti besar bagi kerajaan sorga, asal karya itu di dalam iman. Hall of Fame itu berisi orang-orang, nama orang-orang yang berkarya besar di dunia. Hall of Faith, di mana nama saudara dan saya harusnya tertulis, berisi nama-nama kita yang berkarya besar bagi kerajaan surga. Meskipun kita hanya sebagai lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan. Tuhan memberkati saudara. Amin.